Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiana Puspitasari, mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah Hukum Laut. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau yang biasa kita sebut sebagai Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pada umumnya, keberadaan kepulauan merupakan potensi sumber daya alam bagi negara. Dari berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, salah satunya berada di wilayah Blok Ambalat. Wilayah Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dengan luas 15.235 km persegi, diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Hal ini berdasarkan bukti penandatanganan perjanjian tapal batas kontinen Indonesia dan Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kepemilikan Indonesia. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat diawali ketika Malaysia secara sepihak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan peta baru Malaysia yang dibuat tahun 1979 oleh Malaysia sendiri dan meletakkan batas terluar maritim secara eksesif di daerah Laut Sulawesi karena Malaysia menggunakan Pulau Sipadan dan Ligitan untuk menarik garis pangkal terluar negaranya, sedangkan Malaysia bukan merupakan negara kepulauan. Selanjutnya, Malaysia menggunakan pasal 121 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya. Dengan peta baru Malaysia ini, Malaysia mengumumkan lebar laut teritorialnya seluas 12 mil laut yang diukur dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut Hukum Laut 1958. Bila menggunakan peta tahun 1979, maka klaim tersebut lemah karena peta tersebut dibuat secara sepihak dan mendapat penolakan dari Indonesia dan negara lainnya seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Namun, bila menggunakan dasar kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan termasuk wilayah lautnya sesuai dengan UNCLOS pasal 121, hal tersebut bisa dimungkinkan dijadikan alasan untuk mengajukan klaim terhadap Blok Ambalat dari Indonesia. Penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut hukum laut internasional yaitu dengan memberikan kebebasan bagi kedua negara untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Dalam Piagam PBB, pasal 33 ayat 1 menyebutkan, jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini, Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS 1982 bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak, ada 4 langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas wilayah yang diklaim dan apa alasan atau landasan yuridisnya. Dalam hal ini, Malaysia tampaknya akan menggunakan peta 1979 yang kontroversial itu, sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982. Jika gagal,
maka perlu dilakukan cooling down. Dan selanjutnya masuk langkah kedua dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, bisa saja dilakukan eksplorasi di Blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua belah pihak atau confidence building measures. Pola ini pernah dijalankan Indonesia dan Australia dalam mengelola celah timur. Langkah ketiga, bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya melalui ASEAN, dengan memanfaatkan High Council seperti termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Malaysia akan enggan menggunakan jalur ini karena takut dikeroyok negara-negara ASEAN lainnya. Sebab mereka memiliki persoalan perbatasan dengan Malaysia akibat ditetapkannya klaim unilateral Malaysia berdasarkan peta 1979 seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Di samping itu, kedua negara juga bisa memanfaatkan jasa baik atau good office negara yang menjadi ketua IRF atau Asian Regional Forum untuk menengahi sengketa ini. Jika langkah ketiga tersebut tidak juga berjalan, masih ada cara lain, yaitu dengan membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional atau International Court Justice atau ICJ sebagai langkah non-political legal solution. Mungkin ada keengganan Indonesia untuk membawa kasus tersebut ke ICJ karena pengalaman pahit atas lepasnya Sipadan dan Likitan. Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa itu cukup besar. Dengan alasan yang pertama, pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 sudah cukup menguntungkan Indonesia. Yang kedua, bukti ilmiah posisi Ambalat yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, dilihat dari bukti sejarah bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Kerajaan Bulungan. Dan yang keempat, dilihat dari penempatan kapal-kapal patroli TNI AL yang dapat menjadi modal bangsa Indonesia untuk memenangkan sengketa tersebut. Sekian pemaparan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.